Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Guru akan menceritakan kisah sirah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Keadaan kota Madinah yang belum bisa menyerang pasukan musuh yang berjumlah kurang lebih 10.000 pasukan membuat Rasulullah SAW kemudian segera bermusyawarah dengan para sahabat. Rasul segera mengajak para sahabat untuk berunding. Semuanya sepakat bahwa mereka harus bertahan di Madinah. Tidak ada cara lain. Namun itu saja belumlah cukup, sebab pasukan musuh sebesar itu akan mampu merebut rumah demi rumah dan jalan demi jalan di Madinah yang akan dipertahankan kaum muslimin. Dalam musyawarah itu, berdirilah seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Anak-anakku tersayang, orang yang mengajukan usul itu adalah Salman Al-Farisi atau Salman si orang Persia. Usul cerdik itu segera diterima, maka Rasulullah SAW dan para sahabat mulai menggali parit di sekitar kota Madinah. Jumlah kaum muslimin adalah 3.000 orang. Setiap 10 orang ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta atau sekitar 1-2 meter. Karena itulah perang ini disebut Perang Khandaq atau Perang Parit. Atau juga disebut sebagai Perang Ahzab atau Perang Sekutu, karena pasukan yang dihadapi kaum muslimin adalah pasukan persekutuan beberapa kabilah Arab. Maka dimulailah perlombaan itu. Manakah yang lebih dulu? Kaum muslimin menyelesaikan parit atau pasukan Ahzab tiba di Madinah. Menyadari bahwa waktu sangatlah penting dalam keadaan ini, semua orang bekerja keras. Rasulullah sendiri terjun dalam penggalian itu. Masya Allah. Kaum Muhajirin dan Ansar bekerja sambil melantutkan syair penuh semangat. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Rasulullah melakukan penggalian parit di daerah utara dan selatan kota Madinah. Karena di bagian timur dan barat ada wilayah yang sangat luas yang terdiri dari batu-batu hitam yang tajam dan besar. Hal ini tidak memungkinkan pasukan musuh untuk melewatinya. Maka Rasulullah pun memilih untuk menggali parit di sekitar daerah utara dan selatan. Lebar parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat adalah kurang lebih 7-15 meter, sedangkan kedalamannya kurang lebih 3 meter sampai 7 meter. Ketahuilah, saat menggali parit, ada orang-orang munafik yang menunjukkan rasa enggan dan malas untuk menggali parit. Mereka berpura-pura seperti orang yang lemas dan tidak memiliki kemampuan. Banyak dari mereka yang mendiam-diam melarikan diri ke rumah masing-masing. Namun, keadaan kaum munafik itu tidak serta-merta membuat Rasulullah dan para sahabat menyerah. Suatu hari, galian tertunda karena ada sebongkah batu besar yang begitu kuat dan tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Mereka pun melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebongkah batu menghambat kelancaran kami dalam penggalian parit." Sabda Rasul, "Biarkan aku yang turun." Beliau pun turun dan menghancurkan batu sambil mengucapkan Bismillah. Batu yang keras itu pun hancur menjadi pasir. Pada saat itu Allah memberi Rasulullah SAW penglihatan tentang masa depan kaum muslimin. Pada pukulan pertama, Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar, aku melihat diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istananya bercat merah saat ini." Setelah itu, beliau menghantam untuk kedua kalinya batu keras yang tersisa sampai sebagiannya hancur menjadi pasir. Saat itu, Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Bismillah,
Sambil mengucapkan itu, Rasul menghantam sisa terakhir batu itu sampai hancur menjadi pasir yang berserakan. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Kelak, setelah Rasul wafat, semua negeri yang beliau sebut itu takluk ke dalam pelukan Islam. Abang dan kakak, saat menggali, Rasulullah mengganjal perut beliau dengan 2 buah batu untuk menahan lapar. Para sahabat yang lain pun melakukan hal yang sama. Melihat ini, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang sebentar. Sampai di rumah, Jabir bertanya kepada istrinya, "Aku tidak akan membiarkan Rasulullah kelaparan. Apakah kamu mempunyai sesuatu?" Jawab istrinya, "Iya, aku punya gandum dan seekor anak kambing." Jabir pun memasak daging kambing dalam periuk dan memasukkan tepung gandum ke dalam pembakaran roti. Setelah itu, ia menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ada sedikit makanan. Datanglah engkau bersama seorang atau 2 orang sahabatmu." Rasul pun bertanya, "Berapa banyakkah makananmu itu?" Jabir menyebutkan jumlah makanannya yang sedikit itu. Rasulullah pun bersabda, "Itu cukup banyak dan baik. Katakan kepada istrimu, jangan diangkat masakan itu dari atas tungku dan jangan keluarkan roti dari pembakarannya sebelum aku datang ke sana." Kemudian Rasulullah pun memanggil para sahabat Ansar dan Muhajirin, "Wahai para penggali parit, mari kita datang. Sesungguhnya Jabir telah memasak makanan besar." Masya Allah. Mendengar hal itu, Jabir sampai terkaget-kaget. Mulutnya terbuka saking kagetnya. Bagaimana makanan sesedikit itu cukup membuat seluruh orang kenyang? Ternyata makanan itu cukup membuat semua orang kenyang, bahkan masih tersisa dan bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga yang lain. Masya Allah, begitulah Allah menunjukkan kekuasaannya berupa mukjizat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu Allah cintai. Di sisi lain, pasukan Ahzab terus melaju menuju Madinah. 10.000 pasukan menuju kota Madinah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin berhasil menyelesaikan parit dalam waktu 6 hari. Pasukan musyrik terkejut sekali ketika menemui parit yang sangat lebar untuk diseberangi. "Ini perbuatan orang pengecut," caci mereka sambil berputar-putar mencari tempat yang sempit untuk dilompati. Amarah mereka menggelegak bukan main. Belum pernah dalam sejarah peperangannya orang Arab melakukan strategi seaneh ini. Sambil tersenyum, pasukan muslim mewaspadai gerakan musuh. Dengan tangkas, mereka menghujani lawan yang mencoba mendekati parit dengan panah. Beberapa kaum musyrikin mencoba dengan keras untuk melewati parit yang telah digali oleh pasukan muslimin. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Insya Allah, kisahnya akan Ibu Guru sambung ya di video pekan depan. Semoga abang dan kakak dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang Ibu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.